Baik, selamat malam teman-teman. Nama saya John Ricardo Jebua, Fakultas Hukum Komunikasi, khususnya Prodi Hukum, NIM 22.C1.0063. Saya akan menjawab pertanyaan di pertemuan kedua mata pelajaran agama religiusitas di kelas 07. Baik, pertama saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, menurut ideologi agama, keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda sara supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Jawaban saya itu, sebagai seorang pemuda Katolik, jika dilihat dari segi sosialnya, maka cara untuk menjalin relasi kepada sesama yang berbeda agama, budaya, dan berbagai perbedaan lainnya yaitu dengan cara menanamkan rasa toleransi yang kuat. Dan dari segi pribadi saya sendiri untuk menjalin relasi kepada sesama yang berbeda ras, yaitu dengan cara saling menghargai, tidak menganggap remeh terhadap orang lain, dan tentunya berusaha untuk tetap optimis tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berikan kutipan kitab suci yang terkait. Baik, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Individualisme adalah salah satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Konsumerisme adalah ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Terakhir, hedonisme. Hedonisme adalah istilah berasal dari bahasa Yunani atau hedone berarti kesenangan. Jadi apa itu hedonisme? Adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Kutipan kitab suci Filipi bab 2 ayat 3-4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang artinya kita sebagai manusia beragama pasti kita mempunyai rasa kebersamaan, dan contohnya saling berbagi rasa, saling memberikan pendapat, dan lain sebagainya. Nomor 3, dalam kitab suci Anda dijelaskan konsep dunia kiamat atau apokalipse karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, sesudah konsep kiamat tersebut. Jawaban saya, yang pertama, kita tahu dulu kiamat adalah akhir zaman, dan di dalam iman Kristen dan iman Katolik, kiamat yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, memberikan penghakiman kepada manusia, seperti yang dikatakan dalam kitab Matius 24 ayat ke-6 sampai ke-8 mengatakan, engkau akan mendengarkan bunyi-bunyi peperangan dan kabar tentang peperangan, tetapi janganlah engkau gelisah, karena semua hal itu akan terjadi, tetapi kesudahannya belumlah tiba. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada nada kelaparan, wabah dan gempa bumi di berbagai tempat, dan semua itu adalah awal dari penderitaan.
Alkitab sudah menggambarkan dengan jelas bahwa akan tiba di akhir zaman saat Yesus kembali ke dunia. Kita semua manusia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Meskipun begitu, kita bisa berjaga-jaga dengan terus memantaskan diri menyambut Allah, yang artinya semua manusia di dunia ini tidak mengetahui kapan terjadinya itu kiamat. Terima kasih. Demikian jawaban saya untuk pertemuan yang kedua ini. Kalau ada kesalahan kecilafan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.